Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian halaman yang kelima, sifat Allah Ta'ala yang keempat daripada sifat 20. Yang keempat adalah mukhalafah lil hawadis. Itu juga kah? Iya deh. Mukhalafah lil hawadis artinya bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Maka mustahil bersamaan Allah Ta'ala bagi yang baharu. Dalilnya firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un, artinya tiada seumpama sesuatu. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia banyak memberi tasbih kepada Allah Ta'ala juga adanya. Nah, kemudian sifat yang keempat adalah mukhalafah lil hawadis. Mukhalafah itu wajannya wajan mufa'alah. Khalafa yukhalifu mukhalafah. Setiap wajan mufa'alah ini golibnya, kebiasaannya itu biasanya maknanya adalah musyarakah. Artinya Allah kada sama lawan baharu, baharu pun kada kawa sama lawan Allah. Dinta Allah kada menjelma jadi makhluk, makhluk pun kada kawa menjelma jadi Tuhan. Jadi makhluk-makhluk, khalik-khalik, hamba-hamba, Tuhan-Tuhan. Kada mau hamba menjadi Tuhan. In abdun fa'abdun wa in taraka, sekali hamba tetap hamba, wa in taraka, sekalipun derajatnya tingginya luar biasa, berarti hamba kadakawa menjadi Tuhan. Dakawa. Nah, itulah perbedaan antara hamba dengan Tuhan. Nah, jadi mukhalafah lil hawadis, bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Baharu itu yang makhluk. Maka mustahil bersamaan Allah Ta'ala bagi baharu. Nah, jadi Allah Ta'ala tadi kada mau menjelma, Allah berubah menjadi makhluk, kada mau. Dan makhluk pun kada mau berubah menjadi Tuhan. Jadi kada ada istilah 100% Tuhan bagi makhluk. Nggih, kalau umpama dipadakan Isa itu jar 100% manusia, 100% Tuhan. Kada mau ujur-ujur. Nah, itu 100% 100% berarti 200 labihan ngarannya. Nah, jadi sekali lagi Allah Ta'ala itu kada sama lawan baharu. Nang nyata dulu kursi kada sama lawan tukang kursi. Kursi dengan tukang kursi itu jauh banget. Munya kita memadahkan kursi ia tukang kursi itu bahaya. Bisa terabang kursi. Sarik ampun kursi, menyamakan lawan kursi. Nah, itu Jadi Allah Ta'ala itu mukhalafah lil hawadis. Ini penting benar nih, penting banget mukhalafah lil hawadis nih, penting benar. Ini termasuk binting akidah kita.
menjagai keimanan kita supaya kita jangan syirik, jangan mensyarikatkan Allah, baik itu syiriknya jali menyembah selain Allah atau syiriknya syirik khafi, ya kan? Syirik khafi itu seorang merasa sifat kemuliaan padahal itu ampun Tuhan. Nah, itu hati-hati. Jadi alhasil sekali hamba tetap hamba, sekalipun naik ke langit. Itu tuh nang subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi maha suci Allah yang menjalankan hambanya. Nah, ada kalimat hambanya, bi abdihi, hambanya. Ulun lihat di dalam tafsir, mengapa ada kalimat bi abdihi. Kalimat bi abdihi itu sebenarnya hibzul akidah, menjaga akan keimanan umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjaga akannya supaya kita jangan manuhanakan Nabi Muhammad. Sebagaimana orang Nasrani, ya kah, orang Nasrani manuhanakan Nabi Isa, karena Nabi Isa itu naik ke mana? Naik ke langit. Nabi Isa naik ke langit. Ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj naik ke langit, nah maka tak akan terulang kejadian di Nasrani terhadap Nabi Isa dijadikannya Tuhan. Dintu juga umat Nabi Muhammad jangan menjadikan Nabi Muhammad itu Tuhan. Ini imunisasi ngaranya, ya kan? Subhanalladzi asra bi abdihi. Jadi Nabi Muhammad itu bukan Tuhan, Nabi Muhammad itu hamba. Ada yang menuhanakan mengapa Nabi Isa itu Tuhan, enggak? Nabi Isa itu jadi Tuhan karena Nabi Isa itu lahir tanpa bapak, cuma ada mama namanya Maryam. Nah, kalau alasan itu dipadahkan Nabi Isa itu Tuhan, lahir tanpa bapak, kadada bapak, aneh nih. Ada mama tanpa bapak. Yang patut jadi Tuhan kalau masalah baharatan itu Nabi Adam. Nabi Adam kadada bapak, Nabi Adam kadada mama. Nah, punya masalah baharatan, Nabi Adam bukan Tuhan, apalagi Nabi Isa nang ada mama. Oh, Nabi Adam itu Tuhan, Nabi Isa itu Tuhan karena Nabi Isa itu menghidupkan orang mati. Kalau kisah menghidupkan orang mati itu Nabiullah Musa pun bisa menghidupkan orang mati dalam artian mukjizat, dalam artian doa. Nah, kayak Nabi Isa juga ada di Quran itu surah Al-Baqarah. Baqarah itu artinya sapi. Itu Al-Baqarah itu kisahnya di zaman Nabi Musa ada orang mati, tidak diketahui pembunuhnya. Nah, apa mati ini kada diisi anak, kada diisi keluarga, kecuali sepupu aja. Apa orangnya sugih, orangnya berduit. Nah, lalu datang ke Nabi Musa. Nah, kayak apa ini nih? Lalu je Nabi Musa cari sapi, yang kisah sapi nang kalut ulana di Quran itu. Lalu terdapat sapi, kisah sapi birrul walidain. Disembelih sapi, lalu diambil dua buting, muntung sapi, lidah sapi, lawan buntut sapi, dipukulakan ke mati, hidup, bangun. Lalu berpandir, siapa yang membunuh ikan? Ibnu akhi, berarti sepupu, rupanya anak mewaris nih, anak mewaris harta, lalu dibunuhnya. Nah, itu di kitab kan? Berarti punya dipadahkan Isa itu Tuhan karena menghidupkan
orang mati. Nabi Musa pun ada mukjizat juga. Nah itu yang hebat itu si Abdul Qadir Jailani. Si Abdul Qadir Jailani itu di dalam kitab Manaqib itu rupanya sidin ada orang Nasrani yang menuhankan Nabi Isa, alasan menghidupkan orang mati. Ujar si Abdul Qadir Jailani, ikam jangan Nabi Muhammad, ya kan? Aku aja lah cariin lah kubur mana? Sidin wali lah. Lalu ditunjuk kubur, berdoa sih dia menghidupkan tuh Allah juga. Berdoa sih dia, lalu keluar di kubur. Alhasil nang disahir, artinya wali aja diberi Tuhan karamat, sebagaimana Nabi diunjuki mukjizat. Karamat dengan mukjizat itu tanda kudratnya Allah. Wali berdoa aja, Nabi pun berdoa aja, tetap yang menghidupkan itu Allah. Nah jadi kedepan jadi Tuhan alasan itu naik ke langit dia ulang. Oh Isa itu Tuhan karena kembali ke Allah, kembali ke Bapa, kembali ke Tuhan. Nabi Muhammad pun naik ke langit. Nah jadi sekali lagi tidak ada makhluk yang patut jadi Tuhan. Kita ini hamba, la haula wala quwata illa billah. Mampukah kita jadi Tuhan? Kada kawan. Kita nih orang yang bahajat. Dintu tuh di dalam Al-Quran kisah Nabi Isa dengan kisah Maryam. Nah penjar Maryam dengan Nabi Isa tuh keduanya makan, keduanya minum. Berarti dalil orang makan, orang minum, berarti orang berhajat. Bahasa Quran tuh luar biasa. Orang tuh mau minum, kenapa sama dengannya nah? Bekami. Cuma Tuhan tuh luar biasa lah. Allah tanah luar biasa. Kita tuh minum susu, keluarnya tatap maun mahdun, banyu putih biasa. Kemana Tuhan menghilangkan putih susu tuh? Hebatnya Tuhan tuh. Nang ti ampusikum apala tubsirun, nang hibat lagi nang kita minum banyu kopi. Nah di hadapan pian nih kopi. Apa warna kopi? Hiran. Imbah bakami istrajus. Maka ada gempangan hibatnya kemana? Hiran kopinya tuh kemana? Mungkinlah kadeda Tuhan? Tidak mungkin. Sesuatu yang luar biasa di diri kita nih. Nampi ampusikum apalah. Nah, munya orang minum itu sama dengannya bakami. Munya orang itu makan sama dengannya bahira. Contoh ini kada merendahkan. Artinya mun ada manusia jadi Tuhan, mengaku jadi Tuhan, nang kayak Namrud, nang kayak Fir'aun, umpamanya ada pertanyaan, Tuhan kita mana Tuhan kita? Tuh bahira dilisik. Cocoklah Tuhan bahira. Benajis, tidak cocok. Itu bahasa Quran tuh luar biasa. Maryam dengan Isa tuh makan, Maryam dengan Isa itu minum. Kada menyambat pengbahira bekami, cuma kalimatnya makan minum, lazim dari sama dengan lazim dari makan minum bahira bekami. Kami najis ya kan, kok masa Tuhan benajis, Tuhan dijamban din kada patut. Nah jadi luar biasa. Jadi alhasil kita penting banget menjaga akidah kita. Jadi siapa yang menyembah Nabi Muhammad mati, ya kan? Siapa menyembah Allah, Allah itu hidup. Jadi kesimpulan Allah itu mukhalafah lil hawadis. Jadi kada benar nang kaum Sabiun, ada namanya Sabiun namanya. Sabiun itu orang yang menyembah malaikat. Nah, jadi ada orang Tuhan menuhanakan malaikat.
menuhanakan malaikat tuh ya nang diwa-diwa itu nah, diwa-diwa itu nah. Itu tidak betul. Itu menuhanakan malaikat, al malaikat banatullah, ya kan? Ada menuhanakan manusia. Nang lucu itu menuhanakan sapi. Nah, itu tak. Itu tuh mengapa di India tuh antara orang Islam tuh bisa berkelahi? Karena orang India menuhanakan sapi, sedangkan orang Islam Idul Adha nah tasambeli Tuhan nah itu tak di mau pada tahwal tak. Nah jadi oleh karena itu kada patut tikus jadi Tuhan, warit jadi Tuhan, kada patut sama sekali pang. Nah jadi sekali lagi kursi tukang kursi mukhalafah lil hawadis, tukang kursi kada kawa jadi kursi itu kada masuk akal, mustahil, dan si kursi pun kada kawa jadi tukang kursi. Itu penting banget, jaga banget akidah ini, jaga banget akidah. Dalilnya firman Allah Ta'ala laisa kamislihi syai'un, artinya tiada seumpama sesuatu, tiada seumpama sesuatu. Allah tidak ada seumpama sesuatu. Zatnya turun ke bawah, sifatnya turun ke bawah, af'alnya, ya kan? Itu kada sama. Jadi baik itu zatnya, jadi zat Allah kada sama dengan zat makhluk, sifat Allah kada sama dengan sifat makhluk, af'al Allah pun kada sama dengan af'al makhluk. Nang nyata zat Allah qadim, sedangkan zat kita kudus. Nah dinta sifat Allah qadim, sifat kita kudus. Alimnya Allah dari sononyo, alimnya kita mantuk bededengar, mantuk belajar, asalnya kita jahil. Kalau Tuhan kadada bagi Allah tuh jahil. Alimnya Allah ihatah itu 100%, inkisatan taman, kadada nang tersembunyi samar-samar. Kalau kita ada namanya zoniyah, zaniyah itu 75%, salawinya kita kada tahu, ngarannya gin perkiraan, ya kah? Bini betianan dibawa ke dokter, diperiksa itu nah, diponis bahwasanya anaknya laki-laki. Sekali keluar bini-bini, rupanya waktu diteropong itu ibu jari pas pintangan kita, lalu tak salah itu ulut betul kisahnya itu kan. Jadi kita ini perkiraan aja, ibaratnya perkiraan cuaca aja 75%, jadi tetap kanak luput, 2 kali kanak, sekali luput. Banyak kanak bang sebenarnya, cuma tetap baik kita kada kawa memastikan apa ya Tuhan. Nah jadi kada kawa bang, zatnya, sifatnya, afalnya pun kita kada sama. Tinta perbuatan Tuhan muasir, perbuatan kita ikhtiar kada muasir. Berhimat mencari duit sampai bertulisan warung 24 jam, umpama contoh itihi, maka itu ya sugih kada juga sugih kada juga, pengajian nam tertinggal, sembahyang nam tertinggal, rugi. Berarti dalil kita berusaha kada memberi bekas. Jakanya usaha kita memberi bekas, orang begawi itu sugih beritaan. Nanti kata dokter tenang mengobati bukan menyembuhkan. Jakanya dokter itu menyembuhkan, setiap operasi sembuh. Adalah orang tonton operasi kada sembuh banyak
berarti dalil dokter itu lain Tuhan, memang lain Tuhan. Nah, litabibi mu'alajah walillahi syifa. Dokter itu mu'alajah tuh mengobati ilat, mencampur obat ini, meracik kalau gitu, menyuntik akan aja ya, kalau memberi resep aja sembuh kada sembuh Allah. Nah, berarti yang menyembuhkan Allah, berarti Allah dengan dokter kada sama. Dokter Allah sama itu. Ada kisah Nabi Ibrahim lawan Namrud pinta. Jadi ujar Namrud nah, anu Ibrahim Tuhan ikan siapa? Jadi ujar Nabi Ibrahim, Rabbi alladzi yuhyi wa yumiit. Tuhan ulun yang menghidupkan, Tuhan ulun dan yang mematikan. Jadi Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Jawabannya Nabi Ibrahim ketika ditanya siapa Tuhan ikam? Tuhan ulun, orang yang menghidupkan dan orang yang mematikan. Jadi ujar Namrud, anak uhyi wa umiit. Aku gin bisa menghidupkan, aku gin bisa mematikan. Dinta, kada percayakah ikan? Tentara, ya kan? Prajurit itu ada pulang di penjara kan? Ini beberapa hari lagi diponis mati karena bersalah. Keluarkan inya dari penjara, hadapakan kemari. Dinta, dihadapakan ikan sudah diponis mati, menunggu hari haknya. Nah, sekarang ikan aku hidupkan, aku dibebaskan. Nah, hidupnya. Namrud ini hendak menyamakan kisah menghidupkan. Namrud itu bukan menghidupkan, orang sudah hidup. Kok masa dihidupkan? Nah, ataunya kan diponis mati lalu dibebaskan. Itu namanya dibebaskan, bukan dihidupkan. Yang menciptakan hidup itu Allah, bukan Namrud. Cuma Namrud berpikiran, beranggapan bahwasanya inya termasuk orang yang bisa menghidupkan, karena orang ini macanan mati, dibunuh, dihukum lalu dibebaskan, berarti kan hukum menghidupkan. Anggapan Namrud tak? Ujar Namrud pulang, aku gini bisa mematii. Wa anak umit, aku mematii. Dinta, mun kada percaya, ada orang nang kada di penjara, orang baik, tidak bersalah, lalu ditangkap, dibunuh. Nah, mati. Berarti aku gini bisa mematii. Nah, berarti Namrud itu beranggapan bahwasanya gawian inya imatah dengan ihya dianggapnya sama dengan gawian Tuhan. Padahal Namrud itu membunuh, bukan mematii. Qatil namanya, qatala yaqtulu qatlan fahuwa qatilun. Membunuh itu sebab matinya seseorang, atau bunuh diri itu sebab. Tetap yang menciptakan kematian adalah Allah. Jadi tidak ada yang menciptakan kematian. La khalika lil hayati wal mauti illallah. Tidak ada yang menciptakan kehidupan dan kematian kecuali Allah. Dokter menyelamatkan orang aja, menyelamatkan aja, dokter itu menyelamatkan aja. Yang menghidupkan tetap Allah, ya kan? Orang membunuh itu sabab aja hilang nyawanya seseorang, tetap yang mematikan itu siapa? Allah. Jadi makhluk ini seberataan sabab, Allah itu musabbibul asbab. Allah lah yang menciptakan nasi,
Allah lah yang menciptakan kanyang, bukan kanyang itu diciptakan oleh si nasi. Karena kita tertuhanakan nasi Allah. Nah dinta. Oleh karena itu tuntung makan alhamdulillah. Belum pernah lagi alhamdulillah sih. Nah pasti alhamdulillah. Nah ini pelajaran bagi kita. Allah itu laisa kamislihi sayun. Ulun ada melihat di Fathul Mu'in i'anah juz 1 di dalam ada beginian betianan berenak anaknya lelakian dingaraninya Allah tunggal. Jakanya Abdullah bagus ya kah? Untuk Allah siapa ngarannya Allah. Hari itu tibak patir di kitab tuh ada tibak patir hari itu. Nah itu jadi kadakawa menyamai itu kadakawa bah kada gampangan. Jadi sekali lagi Allah Ta'ala kada sama dengan makhluk. Empat betapun ulun pakaian itu mun kadada samanya lawan nang lain apa ngarannya baju anu kadada anu sasamaannya apa ngarannya limited apa punya sama itulah ngalih banget menyambat edition limited nah bakal itu ternyata pian aja nang tahu tak bahasa lautnya tak punya dia sama qul huwallahu ahad. Katakan Allah Ta'ala itu tunggal isa satu kadada duanya kadada samanya enggak ada yang sama nih kita nih basyarun nena dinta. Oleh karena itu ada istilah ma'rifatullah itu ashalu. Mengenal Allah itu mudah karena Allah Ta'ala itu dada duanya, dada sesamaannya. Jadi ma'rifatullah itu ashal. Wa ma'rifatu waliyullah as'ab. Mengenal wali Allah itu nengalih. Karena wali itu makan pang, minum pang. Nah munyata itihi basyariyahnya sidin makan, sidin minum, sidin guring, mengaruh lagi guringnya. Nah dinta munyata itihi itu wali apa itu? Nah dinta. Jadi oleh karena itu mengenal wali itu nengalih. Mengenal Allah itu mudah. Mengapa gerak? Karena makhluk ini banyak sesamaannya. Ya kalau bisa guringnya berdaan. Nah oleh karena itu sekali lagi nang patut sombong siapa? Allah. Karena Allah kadada sesamaannya. Kalau kita kada patut sombong karena banyak sesamaannya. Bukan banyak sesamaannya, banyak lebihnya. Orang lain kena lebih pada seorang. Nah pernah disumbungkan pintar. Kira-kira banyaklah orang pintar. Banyak pintar pada seorang. Jadi ketika kita pintar jangan sombong. Bintu tuh di sekolahan baju seragam. Mengapa geram? Supaya anak orang sugih sama aja baju lawan anak orang susah. Bintu tuh kita berihram haji, berihram umrah, tawaf, sa'i, pakai kain ihram supaya apa? Di hadapan Tuhan tidak ada perbedaan mana raja, mana rakyat. Itu kada ada di dalam kitab Nasaihul Ibad mun kada salah ada orang saleh mun kada salah entah itu Ibrahim bin Adham kah Imam Shibli kah. Jadi waktu itu melihat ada orang mengemis di jembatan. Nah pakai cibuk minta duit. Nah mengemis bang duduk cangang sidit rasa pinandu rasa suah melihat diperaki sidit umpat betakun akunnya rasa suah melihat hampian. Nah cuma kelumpangan di mana cuma rasa ingat-ingat pian iyalah
pernah waktu tawaf pian diirit orang, digiping orang, di manusia tuh disuruh dibuka, ialah hampian. Ujar si dia nama minta mengemis, bujur, ya ulun, itu ulun minta tak. Rupanya waktu itu jadi raja kala, jadi pejabat kah, lalu tasisih orang. Mengapa pian jadi kayak ini? Gara-gara ulun sumbung di rumah Tuhan, sumbung di Mekah, sumbung di Baitullah, maka Allah hukum ulun sekarang jadi orang hina. Tuhan mudah menghinakan, Tuhan mudah memuliakan. Mudahan kita jangan sombong. Sama di masjid ini rumah siapa ini? Rumah Allah. Jadi kita punya membantu rumah Allah. Ya kalau ada rezeki, yuk kita berbagi. Mudahan karena di negeri akhirat kita diulahkan rumahnya juga. Nah, bisi rumah surga kan? Pian bisi rumah dipelihara macangan ke mana nah? Pelihara. Pian bisi rumah di surga macangan ke mana nah? Kada mungkin disiwakan. Ampunnya di neraka. Ikan di neraka aja, rumah ikan di surga mana? Disiwakan ya. Dan mungkin kada masuk akal. Mudahan dosa diampuni Allah. Amin. Jangan amin tunggal. Bersedekah. Mudahan surga berataan. Amin. Nah itu kisah adalah nang laisa kamislihi sayyidun. Lihat amalannya. Maka patut bagi mukmin mu'taqid. Mu'taqid itu meyakini bahwa ia si mukmin banyak memberi tasbih pada Allah Ta'ala jua adanya. Subhanallah, 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 walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Banyak bertasbih, banyak bertasbih. Ada di pondok belajaran Sahih Bukhari. Jadi waktu belajar Sahih Bukhari itu ada kitab masalah kitabul udu, masalah berudu, kitabut taharah, masalah bersuci, masalah najis. Jadi jar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu di Madinah itu ada terliwati dua kubur. Apa kuburnya hanyar? Jadidani, Qabrani, Jadidani, ada dua kubur nang hanyar. Itu satu riwayat. Jadi dua kubur hanyar. Di mana andaknya di kebun. Nah, kebun kurma tuh kan. Nah, di salah-salahnya tuh kalau menanam mayat. Itu kalau di hulu sungai itu ulun perhatikan di mana berkubur di parak masjid cuma parak lawan pohon rumbia. Pohon rumbia tahu lah pian lah. Pohon paya, sagu. Nah beneran rumbia, paya, sagu itu ketiganya sama. Nah berkubur di situ di kebun kurma di situ dua orang. Lalu Nabi kita mendengar jeritan. Nang sahabat tuh kada mendengar Nabi kita dibuka akan Tuhan, mendengar bahwasanya nang dua kubur itu mu'adzabani, disiksa keduanya, disiksa. Lalu Nabi ambilakan pelapah kurma, ambilakan pelapah kurma, ujar kita daunnya sana. Jadi dua riwayat yang pertama dipatah Nabi, kasrun namanya. Satu riwayat dicarik Nabi, nang tengahnya tuh nah, rek gitu nah. Jadi diandak Nabi di kubur sebuting, diandak Nabi di kubur sebuting. Nah diandak Nabi. Jadi dia sahabat, ya Rasulullah mengapa pian tengahnya? Ujar Nabi ini Nabi diajak nah. Gara-gara nang satu ini gara-gara katujuh namimah, gibah, menyambati orang, anjur atar, ma'adu asah. Nih satu kubur nih.
Satu kubur ini disiksa gara-gara kada tiis bakami, maksudnya tuh kada beberesih, kada bisa beberesih masalah kami. Nah jadi sebuting muntong di atas kan ini si anu kam. Nah itu muntong di atas tak untuk najis dua keluar tak nyambeti orang tuh kan najis karena dia tak makan bangkai di sana, bangkai itu najis dia tak orangnya puasa nyambeti orang luput sama sekali. Nah yang kedua lubang juga, lubang kemaluan. Berarti kesimpulan hati-hati dengan dua lubang. Satu lubang muntung, dua lubang kamaluan. Mun kada dijaga bisa tajun ke lubang neraka. Mudahan selamat kita, amin ya Allah. Dinta. Nah masalah najis tak. Nah di sarah hadis itu sama ini, kubur dengan akhirat. Kubur ini mukaddimah akhirat. Al-qabru mukaddimatul akhirat, karena kubur itu mukaddimahnya akhirat. Awalu manzilin min manazilil akhirat. Kubur itu satu kesinggahan, satu tempat daripada tempat-tempat akhirat. Karena pemulaan sekali-kali akhirat itu adalah kubur. Nah, akhirat itu awal-awal ditanya, awal ma yuqda, awal-awal nang disidang, awal-awal nang dihisab, awal-awal nang disidang di hari kiamat. Min hukukillah, daripada hak-hak Allah, as-shalah, sembahyang. Mudahan kau menjaga sembahyang. Ada orang berucap sama ini, anu ulun nina sibuk cari duit, bahnu tertinggal sembahyang. Cuma ulun ulihi duit itu ulun beriakan ke miskin, ke kurang pakir, ke keluarga, ke kuitan. Nggih, duitnya macangan ulun sedekahkan. Kayak apa itu tak? Jawabannya sama ini. Allah tidak bertanya sedekah, Allah tidak bertanya zakat, Allah kada bertanya haji umrah, Allah kada bertanya puasa. Yang Allah tanyai sembahyang lah. Berarti punya ada orang mencari duit tertinggal sembahyang, sekalipun duitnya dibagi-bagi ke orang, tetap Allah Ta'ala kada memandang sedekah kita. Berarti rugi itu orang ada sembahyang. Mudahan penyembahyang serumah tangga, amin ya Allah. Dua awwalu ma yuqda min huquqi bani Adam, hukukul ibad. Awal-awal nang dihisab, awal-awal nang disidang, buka mija di negeri akhirat daripada hak-hak hamba. Ad-dima adalah masalah darah. Jangan membunuh, berdosa hukum membunuh. Wayah ini di TV ya Allah, di HP. Laki membunuh bini, selingkuh bang. Cuma jangan membunuh itu jahat. Entah selingkuh balas selingkuh kan kada cocok. Laki selingkuh lalu balas selingkuh. Selingkuh itu jangan diartii selingan idah keluarga utuh. Utuh apa utuh? Entah itu berdosa tak. Bini membunuh laki, laki membunuh bini, anak membunuh kuitan, kuitan membunuh anak. Coba lihat, oh ya ini, itu pemulaan karena darah kena. Lawan Tuhan sembahyang, lawan makhluk darah. Hanyar nang lain-lainnya, hanyar masalah duit, mencuntang, menipu orang. Darah nomor satu, hanyar kena masalah duit. Sembahyang nomor satu, kaina puasa zakat haji itu kaina sembahyang nomor satu. Nah, bebulik pulang. Mengapa orang itu jadi bisa membunuh? Itu gara-gara namimah, tukang anjur. Berarti an-namimah
muqaddamatud dima. Namimah itu muqaddimah darah. Karena gara-gara namimah lah orang berkelahi, gara namimah lah orang laki bini berpisahan, gara-gara namimah lah berdasarkan ada berawaan. Hati-hati, hati-hati. Cucuk namimah itu siksanya di mana? Kubur. Karena kubur itu muqaddimah akhirat. Sembahyang apa hubungannya? Kada tiis bakame masalah kame sama ini. Kita berudu imbah berudu keluar pada udu sekalinya kada berbunyi sama itu Bang, sama itu kan keluar nanti sama itu kada tahu julun tak punya ada keluar nanti tak 4 detik pun batal kada udu. Batal udu berarti hadas ngarannya. Nah, kami kita tuh nang keluar sedikit tuh tapantok salawar, tapantok tapih, salawar tapihnya dibawa Allahu Akbar. Sembahyang nang kali kedua sekalipun kita berudu biasa karena batal, cuma salawar nang kana najis. As-shalah la tasihu bil hadasi, as-shalah la tasihu bin najisi. Sembahyang kada sah dengan sebab berhadas, kada berudu. Sembahyang kada sah dengan sebab pakaian bernajis. Berarti punya sembahyang kada sah, berarti orang itu hukum kada sembahyang. Berarti at-taharah bil hadas, at-taharah bin najis itu muqaddimatus shalah. Oleh karena itu at-taharah miftahus shalah. Suci itu anak kuncinya sembahyang. Hadirin, oleh karena itu alhasil mudahan kita ketujuh hadir ke majelis ilmu pada dengar. Nah, Nabi mengapa jadi diandaki ini nih? Jan Nabi salama inya lam yai basalah, dikata selama inya kada kering, selama inya basah, maka si pelapah korma itu betasbih. Selama inya betasbih, mudah-mudahan ya Nabi nang 2 kubur itu diringankan siksanya. Nah, inilah Imam Al-Khattabi daripada ulama Syafi'iyah ketika pelapah kurma bertasbih, ketika kering maka ujar sidin nang bagusnya kita manusia membaca Quran, membaca zikir, membaca tasbih, membaca tahlil boleh di atas kubur atau kada di atas kubur. Itulah dalil kita ma'arwah, itulah dalil kita ziarah kubur, itu dalil kita Imam Syafi'i. Mudahan ketujuh tasbih. Nang langkar itu jer kambang Bang. Kambang apa nang haram? Melati. Nang dimakan oleh arwah Susana. Sindul bolong. Itu nah ketujuh banget makan melati si Binta. Binta tuh haram, itu tuh haram. Apalagi nang haram selain melati, kenanga nang hijau-hijau itu nah, kuning punya kemasakan. Jadi kenanga haram, melati haram, mawar Bang, mawar tuh haram lah, haram ya menjadi semprot. Nah haram. Nah itu jer kias aula. Mengapa kias aula? Selama inya sigar, inya betasbih, dan selama haram malaikat irtiyahul malaikat itu mahurung karena sesuatu yang haram. Ketika malaikat mahurung, malaikat gawiannya apa? Betasbih. Berarti si mayat itu dapat 2 tasbih, 1 tasbih kambang, 2 tasbih malaikat. Kalau pelapah nyiur, pelapah kurma itu kada haram, cuma selama inya basah, selama inya sigar, inya
tasbih. Berarti baharatan kambang melati kenana lawan pelapah nyiur berarti taharat. Nah, payo kambang nek. Payo kambang dua tasbihnya. Nah, ketika bertasbih mudahan dapat rahmat di kubur. Nah, kemudian sifat Tuhan Qiyamu ta'ala binafsih selagi akan datang. Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, umroh haji, anak cucu kita soleh solehah, mudahan mati husnul khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa balagha qasidana ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa ighfir lana ma madha karami ya Rabbi bil Mustafa sidana ighfir lana ma madha. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudahan beruntung dunia akhirat. Amin ya Allah.